Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musallian ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Bagaimana kabar para santri selama di rumah? Bagaimana kabar para wali santri, abi, umi, bapak, ibu? Semoga kita semua santri, wali santri, para asatidz, kiai, bunyai, semoga kita semua dalam lindungan Allah. Semoga kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa adik-adik, para abi, umi, semua kita tetap menjaga protokol kesehatan sebagai wujud ikhtiar kita, sebagai wujud usaha kita untuk menjaga kesehatan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Para abi, para umi, hafidzakumullahu jami'ah, terkait dengan info kapan kembali ke pondok, tentu ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Tetapi kami selaku pelaksana pendidikan di Alif Lam Mim ini, kami mohon maaf sekali, kami masih belum bisa menentukan jadwal kapan santri kembali ke pondok, karena kita menyesuaikan perkembangan yang ditetapkan oleh pemerintah ini. Kita belum bisa menentukan kapan tanggalnya, kapan waktunya. Kita hanya berdoa semoga segera mungkin kita akan segera kembali ke pondok dan belajar sesuai dengan yang kita lakukan selama ini. Jam 3 pagi sampai jam 4 seperti biasa, kalian tahajud. Ini kalau kalian bisa membangunkan orang tua atau kakak dan adik untuk tahajud bersama, jempol ya. Kemudian jam 4 sampai jam 4.30 istirahat sejenak untuk persiapan sholat subuh. Setelah sholat subuh jangan lupa membaca wirid Wirdul Latif. Kemudian ada kegiatan tahfidz, setoran ziyadah. Nanti tim Al-Quran yang akan memberikan link Zoom-nya atau yang memandu kalian. Kemudian jam 6 sampai jam 6.30 bersih diri dan makan pagi. Setelah itu sholat duha. Jangan lupa kesempatan di sini jam 6 sampai jam 6.50, sempatkan setiap hari kalian berolahraga ya. Berolahraga sebentar saja. Kenapa? Biar kita terjaga kesehatannya. Ambil napas pagi-pagi itu ya, ambil napas yang banyak agar paru-paru kita bersih ya. Kemudian setelah sholat duha, segera persiapan kalian di ruangan untuk belajar, yaitu untuk persiapan pembelajaran akademik. Nanti di sini ada link Zoom-nya juga, akan dipandu oleh masing-masing guru mata pelajaran. Untuk jam pertama ini nanti akan ada doa mau belajar ya, sekitar 10 menit nanti disempatkan untuk doa mau belajar. Setelah mapel akademik yaitu mulai jam 7 sampai jam 12, nanti ada jeda waktu istirahat dan persiapan. Kalian boleh istirahat, sholat duhur, makan siang, dan istirahat sampai nanti jam 15 atau jam 3 sore. Jam 3 sore silahkan kalian sholat asar berjamaah. Ayo ajak adik, kakak, atau orang tua. Ingat anak-anakku sekalian, karena kondisi pandemi seperti ini, kalau memang di masjid protokolnya bagus, pakai masker, ada jarak ya, ada itu, bisa ikut ke masjid. Tetapi kalau di masjid nanti ternyata tidak ada protokoler, hati-hati ya, karena sekarang pandemi COVID masih merajalela. Kita jaga kesehatan kita juga keluarga kita. Setelah sholat asar berjamaah, kalian bisa persiapan pembelajaran Al-Quran. Nanti ini akan dikelompokkan oleh tim Al-Quran. Nanti Ustaz Solihin yang akan memberikan info terkait prosedur pembelajaran Al-Quran. Kemudian nanti setelah pembelajaran Al-Quran, persiapan sholat maghrib berjamaah dan makan malam. Nah, jangan lupa setelah sholat maghrib kita baca wirid apa? Dibaca ya wiridnya ya, bersama dengan keluarga. Insya Allah
Semakin sering kita membaca wirid di rumah, rumah kita akan semakin bercahaya, ya. Rumah kita akan semakin nyaman dan tenang karena di dalam rumah kita senantiasa disebut asma-asma Allah, ya. Dan insya Allah juga itu akan melindungi kita dari bencana dan bala. Kemudian sholat isya berjamaah. Nah, setelah sholat berjamaah, persiapan pembelajaran pondok. Segera kembali laptopnya dipersiapkan tempatnya. Nah, setelah pembelajaran pondok, kalian bisa istirahat untuk tidur malam. Nanti persiapan sholat tahajud jam 3. Abi Umi yang dirahmati Allah, terkait dengan pembelajaran daring yang kita lakukan hari ini dan akan datang, tentu pembelajaran daring ini pembelajaran yang tidak ideal, kurang dari kata sempurna, tetapi harus kita lakukan. Oleh karena itu, berbagai sarana dan prasarana harus kita siapkan betul. Agar apa? Agar Ananda ketika belajar di rumah dalam kondisi yang nyaman, dalam kondisi yang tenang, dan mereka bisa fokus untuk belajar meskipun di rumah. Kami yakin Abi Umi, Ananda yang ada di rumah bisa melakukan ini semua. Kita bersama-sama untuk mewujudkan pembelajaran daring ini agar berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses. Oleh karena itu, di samping kita menyiapkan pembelajaran yang efektif, nyaman, seperti kemarin yang disinggung Ustadzah Hilani, kami mohon juga kerjasama dari Abi Umi, dari Bapak Ibu semua, untuk memantau aktivitas pembelajaran santri, aktivitas ibadahnya. Misalkan, kalau panjenengan syukur-syukur ada di rumah, bisa mantau secara langsung. Kalau semisal panjenengan dengan kesibukannya ada di kantor, bisa melalui telepon, di telepon Ananda. Nah, apakah sudah ikut pembelajaran? Apakah sudah sholat duha misalkan? Nah, itu. Agar apa? Agar di samping anak-anak mendapat pembelajaran dari pondok, dari MTS, tetapi anak-anak juga merasa terpantau dengan kehadiran Abi Umi, dengan kehadiran wali santri. Dan semoga ini menjadi tambahan semangat kepada Ananda meskipun melakukan pembelajaran secara daring di rumah. Abi dan Umi yang dirahmati Allah, terkait info pembayaran dana pendidikan santri, untuk bulan ini yang harus dibayarkan hanya SPP saja, yaitu sebesar 850.000. Untuk uang makan, alhamdulillah Bu Nyai untuk memfreekan atau tidak usah membayar selama bulan Januari ini, juga untuk laundry. Semoga dengan adanya ini lebih meringankan panjenengan, dan juga saya mohon kepada yang kemarin masih punya tanggungan-tanggungan untuk bisa segera dicicil, diselesaikan. Dan kemudian untuk pembayaran SPP saya ingatkan maksimal tanggal 10 nggih Umi dan Abi, biar tidak menumpuk tanggungan pembayarannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kelancaran dan kemudahan kepada panjenengan dalam mencari rezekinya. Rezeki yang berkah, barokah, dan senantiasa diberkahi oleh Allah. Sebagai penutup, kami meminjam bahasa Kiai Bu Nyai ketika beliau memberikan tausiah kepada anak-anak, bahwa anak-anak yang mondok di Pondok Pesantren Kota Alif Lam Mim ini, yang ada di MTS Alif Lam Mim ini adalah anak-anak surgawi. Tentu ini adalah harapan yang besar bagi kita semua. Bagaimana kita saat ini berusaha sekuat mungkin agar anak-anak kita ke depan bukan hanya sukses di dunia, tetapi juga sukses di akhirat. Mereka semua menjadi anak-anak surgawi yang juga bisa mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah momentum amal jariyah yang bisa kita usahakan. Oleh karena itu, Abi Umi, kita berdoa bersama, kita berusaha bersama
agar cita-cita besar kita ini bisa terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha bersama untuk sama-sama mewujudkan anak-anak surgawi ini. Begitu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.